Konstruksi pembangunan Jalan Tol Solo Jogja diproyeksikan sepanjang 96,57 km dengan pembagian seksi pertama paket 1.1 sepanjang 22,300 km, seksi pertama paket 1.2 sepanjang 20,075 km, seksi kedua paket 2.1 sepanjang 9,425 km, seksi kedua paket 2.1 sepanjang 14 km, seksi 3 paket 3.1 sepanjang 17,450 km, dan seksi ketiga paket 3.2 sepanjang 13,324 km. Lokasi gerbang masuk dan gerbang keluar yang berada di wilayah seksi 1 paket 1.1 berada di 3 lokasi, yaitu Simpang Susun Kartasura, Simpang Susun Karanganom atau Delanggu, dan Simpang Susun Klaten. Anggaran yang diperlukan pada pembangunan Jalan Tol Solo Jogja Nia Kulon Progo sesuai dengan Perjanjian Pengusaha Jalan Tol atau PPJT yang diperkirakan sebesar yang pertama yaitu pengadaan tanah sekitar 18.587 miliar dibiayai melalui APBN. Yang kedua, biaya perencanaan sekitar 237.387 juta, biaya konstruksi 18.990.999 juta, biaya supervise dan PMI 189.910 juta, dan biaya peralatan dan operasional sebesar 57.800 juta. Pembangunan Jalan Tol Solo Jogja Nia Kulon Progo seksi 1 paket 1.1 ditargetkan selesai dalam waktu 730 hari kalender. Jumlah bidang yang terkena pembebasan lahan kurang lebih 13,522 bidang tanah seluas kurang lebih 10,514113 meter persegi. Upaya yang dilakukan dalam pembebasan lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Solo Jogja dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan atau musyawarah bentuk ganti rugi. Pada Jalan Tol Solo Jogja, bentuk ganti rugi berupa uang. Dana yang diperlukan untuk pembebasan lahan terdampak pembangunan Jalan Tol Solo Jogja Nia Kulon Progo sesuai PPJT diperkirakan sebesar 18.587 miliar rupiah. Dengan proses penandatanganan kesepakatan, pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh PPK Pengadaan Lahan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Saat ini jumlah pekerja dalam pembangunan Jalan Tol Solo Jogja Nia Kulon Progo berkisar di antara 120 hingga 600 orang pekerja per hari. Waktu tempuh dengan adanya Jalan Tol Solo Jogja Nia Kulon Progo apabila sudah beroperasi diperkirakan selama 60 hingga 70 menit. Sarana dan prasarana utama yang diperlukan dalam pembangunan Jalan Tol Solo Jogja Nia Kulon Progo berupa biaya, tenaga kerja, material, metode pelaksana, dan alat berat. Peralatan lain yang mendukung dalam pembangunan Jalan Tol Solo Jogja Nia Kulon Progo adalah peralatan konstruksi dan peralatan operasi dan pemeliharaan. Kendala yang dialami pada pembangunan jalan tol adalah kecepatan yang bergantung pada ketersediaan APBN untuk pembebasan lahan, suplai material tanah timbunan yang kurang, jalan akses untuk alat berat masuk ke lokasi proyek yang kurang mendukung, serta cuaca saat ini yang sudah memasuki musim penghujan. Harapan untuk pembangunan Jalan Tol Solo Jogja Nia Kulon Progo adalah pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan industri, dan aksesibilitas Bandara Nia Kulon Progo.
Dampak positif dalam pembangunan jalan tol Solo Jogja Nia Kulon Progo yang pertama efisiensi transportasi, di mana waktu tempuh lebih singkat, konsumsi BBM lebih sedikit, dan biaya pemeliharaan kendaraan berkurang. Yang kedua yaitu pengembangan kawasan permukiman baru. Kawasan pemukiman di koridor trase jalan tol dapat berkembang dengan pesat karena adanya akses jalan tol yang kemudian disusul dengan pertumbuhan kawasan perdagangan. Yang ketiga yaitu penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya untuk perusahaan utama yang mengoperasikan jalan tol, namun pembangunan di skala proyek pun menyerap begitu banyak tenaga kerja. Yang keempat, pendorong pertumbuhan ekonomi. Kawasan yang dibuka dan dihubungkan dengan jalan tol secara simultan dan interkoneksi akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Yang kelima yaitu mengurangi beban APBN. Mengandalkan pembangunan jalan dari dana APBN akan membuat pembangunan infrastruktur lambat. Dengan adanya jalan tol, pemerintah dapat lebih fokus mengelola dana APBN untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Pemasukan secara langsung kepada pendapatan daerah yang dilalui jalan tol melalui pembayaran PBB dan pajak reklame. Selain itu, meningkatkan pendapatan daerah sebagai efek pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif dengan adanya pembangunan jalan tol Solo Jogja Nia Kulon Progo yang pertama yaitu adanya polusi udara akibat mobilitas material yang digunakan. Yang kedua yaitu serta adanya gangguan kebisingan akibat alat berat yang digunakan. Sehingga manfaat yang akan diperoleh masyarakat sekitar dan negara dalam pembangunan jalan tol Solo Jogja yang pertama efisiensi transportasi. Setelah adanya jalan tol, waktu tempuh Yogyakarta Solo menjadi 30 menit yang sebelumnya 1 hingga 2 jam. Waktu tempuh Yogyakarta hingga bandaranya menjadi 30 menit yang sebelumnya 1 hingga 2 jam. Lebih efisien, konsumsi BBM lebih sedikit, dan biaya pemeliharaan kendaraan berkurang. Jalan tol ini juga dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani pergerakan antar kawasan Solo Jogja Nia Kulon Progo, serta mengurangi beban trafik pada ring road utara dan ring road barat. Yang kedua yaitu potensi wilayah, di mana setelah adanya jalan tol, potensi pengembangan wilayah di kota-kota sepanjang koridor jalan tol Solo Jogja mulai menyesuaikan konsep pengembangan potensi wilayah dagang, investasi, pertanian, dan terutama pariwisata. Yang ketiga yaitu layanan jalan tol. Setelah ada jalan tol, pengemudi kendaraan golongan 1 diharapkan beralih ke jalan tol Solo Jogja Nia Kulon Progo. Karena selain faktor efisiensi transportasi dan keamanan, jalan tol dapat memberikan fasilitas pelayanan yang tidak dapat diberikan oleh jalan arteri, seperti penggantian ban pecah, derek saat mogok, dan sebagainya. Berikut merupakan trase jalan tol Solo Jogja Nia Kulon Progo seksi 1 paket 1.1.